Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen mengaku mata kuliah pendidikan inklusi, Ibu Dr. Linda Ika Mayasari MPD, dan saya sayangi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam sehat walafiat dan selalu bahagia. Izinkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini yang berjudul tentang modifikasi dan adaptasi kurikulum desain pada pembelajaran dalam kelas atau sekolah inklusi. Dan kita simak videonya bareng-bareng, dan videonya ada yaitu tentang pendidikan inklusi. Mungkin dari beberapa kelompok sebelumnya sudah dijabarkan tentang pendidikan inklusi. Di sini saya ingin menjabarkan kembali tentang pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Nah, di sini ada pendidikan inklusi itu pada dasarnya adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau sering disebut itu ABK, anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan kata untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak lain sebayanya di sekolah umum. Jadi anak inklusi ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak lain sebayanya untuk di sekolah umum. Modifikasi dan adaptasi kurikulum desain pembelajaran sekolah inklusif. Yang pertama yaitu di mana adaptasi kurikulum bagi siswa ABK di sekolah inklusif ini suatu kewajiban atau suatu keharusan, di mana mengingat bervariasi kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh anak kebutuhan khusus ini. Untuk itu, guru itu sangat mempunyai peran penting dalam keberhasilan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif ini. Lalu di sini ada kurikulum pendidikan inklusif, di mana menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik. Yaitu di sini ada prinsip-prinsip modifikasi dan adaptasi kurikulum inklusi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada model duplikasi, terus ada model modifikasi, ada model substitusi, terus yang terakhir ada model omisi. Nah, yang pertama model duplikasi, yaitu duplikasi itu berkata niru atau mengadakan. Model duplikasi ini untuk mengembangkan kurikulum pada PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua model modifikasi. Modifikasi itu artinya merubah pada kurikulum, berarti cara mengembangkan kurikulum. Jadi merubah kurikulum ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus menjalani sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang dia miliki. Lalu model substitusi yang ini atau mengganti. Jadi substitusi ini mengganti kurikulum ini tidak mungkin diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, tapi masih bisa diganti dengan yang sama. Lalu kemudian model omisi, yaitu menghilangkan, di mana menghilangkan sesuatu yang umum dalam kurikulum umum tidak disampaikan kepada PDBK karena sulit untuk dipahami. Jadi kalau model omisi itu menghilangkan beberapa kurikulum yang pada dasarnya yang biasanya dipakai oleh anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita menghilangkan beberapa agar anak kebutuhan khusus ini tidak sulit dalam pembelajaran atau mengikuti pembelajaran tersebut. Ini ada tujuan modifikasi dan adaptasi kurikulum dalam sekolah inklusif. Nah, di sini yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusif. Nah, yang kedua, membantu guru dan orang tua dan mengembangkan
program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Yang terakhir, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Untuk slide yang terakhir, yaitu ada pengembangan desain pembelajaran dalam setting sekolah inklusif. Di sini ada desain pembelajaran inklusif, yaitu desain pembelajaran yang bersifat inklusif. Maksudnya adalah pembelajaran yang di dalamnya mengupayakan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan serta hambatan peserta didik yang sangat beragam. Karena anak KBK itu kita ketahui ya sangat beragam jenis-jenisnya. Jadi di sini mengembangkan desainnya itu kita untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hambatan belajar peserta didik yang sangat beragam. Kumpulan materi ini yaitu pendidikan inklusi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi anak bersekolah atau dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler atau kurikulum nasional yang dimodifikasi atau diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Lalu adaptasi kurikulum bagi siswa BK di sekolah inklusif itu suatu keharusan meningkatkan bervariasi kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus. Untuk itu, guru mempunyai peran sangat penting keberhasilan pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tersebut. Sekian dari pemaparan materi hari ini. Nggak ada kekasih, kesepian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.